Halo rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari jenis-jenis layanan cloud computing yang disediakan oleh para penyedia layanan cloud computing. Di video kali ini kita akan membahas apa itu layanan cloud, apa perbedaan antara public dan private cloud, dan jenis-jenis layanan cloud beserta karakteristiknya, keuntungannya, faktor keberhasilannya, fitur-fiturnya, dan contoh-contohnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke materinya. Layanan cloud memiliki 3 karakteristik khusus yang membedakannya dari hosting tradisional. Layanan ini dijual berdasarkan permintaan, yang biasanya per menit atau per jam dan bersifat elastis. User boleh memiliki berapapun layanan yang diinginkan sesuai waktu yang diberikan. Dan layanan ini dikelola penuh oleh provider. Pelanggan hanya perlu komputer dan akses internet. Inovasi-inovasi yang signifikan dalam hal virtualisasi dan distributed computing, termasuk juga peningkatan akses ke internet berkecepatan tinggi dan perbaikan ekonomi, telah meningkatkan ketertarikan orang-orang kepada cloud computing. Sebuah cloud bisa berlabel privat atau publik. Public cloud menjual layanan ke siapapun di internet. Saat ini Amazon Web Service merupakan provider public cloud terbesar. Private cloud adalah jaringan proprietary atau data center yang mensuplai layanan-layanan hosting kepada orang-orang dalam jumlah terbatas. Jika sebuah service provider menggunakan sumber-sumber milik private cloud, maka hasilnya disebut virtual private cloud. Private atau publik, tujuan dari cloud computing adalah menyediakan akses yang mudah dan scalable kepada sumber-sumber komputasi dan layanan TI. Implementasi cloud computing dapat diterapkan pada jaringan yang bersifat public atau jaringan yang bersifat private. Jaringan yang bersifat public adalah suatu jaringan yang dapat diakses dan digunakan secara umum oleh setiap orang selama orang tersebut terkoneksi dengan internet, sedangkan jaringan yang bersifat private adalah suatu jaringan yang hanya dapat diakses dan digunakan oleh orang-orang tertentu, meskipun melalui koneksi internet. Ketika cloud computing diimplementasikan ke dalam jaringan publik, maka seluruh sumber daya atau resources dari aplikasi sepenuhnya berada internet. Layanan SaaS yang bersifat publik sering kita jumpai dalam bentuk aplikasi web atau web services. Ketika provider meletakkan seluruh sumber daya atau resources dari aplikasi ke dalam internet, tetapi hanya beberapa orang yang dapat menggunakannya, maka layanan SaaS tersebut bersifat private. SaaS yang ditawarkan provider kepada pengguna baik melalui jaringan publik maupun jaringan private pada dasarnya mempunyai satu karakteristik yang sama, yaitu mudah diakses dan berskala luas. Upgrade aplikasi dan modifikasi aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Berbagai SaaS yang dibuat oleh provider sering disebut dalam berbagai versi, yaitu versi berbasis web, on-demand, dan sebagainya. Apapun versi yang dibuat oleh provider, yang diperlukan oleh pengguna adalah koneksi internet untuk dapat menggunakan SaaS tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis layanan cloud computing yang banyak disediakan sekarang ini. Yang pertama ada layanan software as a service atau disingkat SaaS. Model ini memberikan user sebuah aplikasi bisnis yang bisa diakses melalui web. Umumnya user melakukan sewa aplikasi sehingga dapat mengakses fitur-fitur yang ada. User juga dapat membayar biaya tambahan untuk mengakses kapasitas atau fitur yang lebih banyak. Naiknya teknologi web seperti AJAX memungkinkan web memiliki tingkat user experience yang mendekati desktop application. Software as a service merupakan evolusi lanjutan dari konsep ASP alias Application Service Provider. Software as Service adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider kepada pengguna. Dalam hal ini, provider sebagai pemegang lisensi atas software tersebut hanya memberikan servis atau layanan kepada pengguna untuk menggunakannya sesuai kebutuhan pengguna. Dengan demikian, menghilangkan kerumitan dalam hal pemeliharaan software, operasional, dan support. License, maintenance, support, tingkat kenyamanan dan keamanan atas software tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari provider. Tidak semua perangkat lunak yang beredar di pasaran dapat dikategorikan sebagai SaaS. Ada beberapa karakteristik yang harus terpenuhi, yaitu berbasis internet software harus dapat diakses dan dikelola oleh pengguna melalui media internet. Software bersifat terpusat atau tersentral sehingga memungkinkan pengguna untuk mengaksesnya dari mana dan kapan saja. Memiliki fasilitas untuk mengupdate atau mengupgrade secara terpusat sehingga pengguna tidak perlu download patch atau upgrade di masing-masing komputer.
Aplikasi yang ditawarkan oleh provider bersifat multi-tenant. Software as Service menawarkan beberapa keuntungan kepada pengguna dibanding dengan model aplikasi desktop. Model rancangan dan distribusi software lebih menarik dan harga terjangkau karena memungkinkan membagi satu aplikasi kepada ratusan perusahaan dan berjalan dalam lingkungan sistem biasa. Secara luas memberikan improvisasi pada model klien atau server. Biaya pemakaian bandwidth untuk menjaga tingkat konektivitas relatif terjangkau. Mempermudah pengguna untuk melakukan migrasi aplikasi dengan menghilangkan sisi pembayaran license software dan keharusan membayar upgrade. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa faktor keberhasilan dalam implementasi dan pengembangan SaaS, yaitu efisiensi sumber daya komputer. SaaS memiliki kemampuan memaksimalkan penggunaan sumber daya komputer seperti pemakaian memori dan bandwidth secara bersamaan, dan penggunaan database berskala besar untuk berbagai pengguna di berbagai lokasi yang berbeda dalam waktu bersamaan. Optimasi data dan multi-tenant. SaaS memiliki kemampuan untuk memilah data-data dan menyeleksi data-data berdasarkan kepemilikan pengguna secara bersamaan dalam satu aplikasi alias multi-tenant. Fleksibilitas aplikasi. SaaS memiliki tingkat fleksibel yang tinggi dan memungkinkan pengguna memodifikasi aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan ketiga faktor keberhasilan tersebut dan membandingkan berbagai aplikasi berbasis SaaS yang ditawarkan oleh provider, maka kita dapat mengelompokkan berdasarkan kategori sebagai berikut. SaaS sebenarnya, yang memiliki semua faktor di atas. Semi SaaS yang hanya memiliki dua dari semua faktor di atas, yakni fleksibel dan multi-tenant. Dan SaaS Tier 1, yang hanya memiliki satu dari semua faktor di atas, yakni fleksibel. Implementasi SaaS tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan infrastruktur penunjang yang solid dan baik. Dengan alasan pengembangan bisnis, jika infrastruktur penunjang sudah solid dan kuat, terkadang provider dapat menawarkannya kepada pengguna. Contoh model seperti ini sudah banyak, yaitu Salesforce yang menyediakan Customer Relationship Management, Yahoo yang menyediakan email, Google yang menyediakan email dan Google Drive, dan Zoho yang menyediakan Collaboration Application. Platform as a Service alias PaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita menyewa dalam kutip rumah berikut lingkungannya alias menyewa sistem operasi, network, database engine, framework aplikasi, dan lain-lain. Untuk menjalankan aplikasi yang kita buat, kita tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Yang penting aplikasi yang kita buat bisa berjalan dengan baik di rumah tersebut. Untuk pemeliharaan rumah ini menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Keuntungan dari PaaS bagi pengembang adalah pengembang dapat fokus pada aplikasi yang sedang dikembangkan tanpa harus memikirkan rumah untuk aplikasi. Dikarenakan hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab cloud provider. PaaS umumnya memiliki fitur sebagai berikut. Development tools berbasis browser internet. Skalabilitas, akses kontrol, security, dan web service tersedia. Integrasi yang mudah dengan aplikasi lain selama pada platform yang sama. Dan tersedia connector untuk terhubung dengan sistem lain di luar komputasi cloud. Infrastructure as a Service alias IaaS adalah layanan dari cloud computing di mana kita bisa menyewa infrastruktur IT alias unit komputasi, storage, memory, network, dan lain-lain. IaaS dapat didefinisikan sebagai seberapa besar unit komputasi alias CPU, penyimpanan data alias storage, memory alias RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya yang bisa disewa. Untuk lebih mudahnya, layanan IaaS adalah seperti menyewa komputer kosong. Kita sendiri yang mengkonfigurasi komputer ini untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan bisa kita install sistem operasi dan aplikasi apapun. Model ini hanya memberikan user aspek dasar dari komputasi seperti jaringan, storage, dan prosesor untuk komputasi. Infrastruktur komputasi cloud sangat bergantung pada virtualisasi. Virtualisasi akan dijelaskan pada video lain. Keuntungan dari IaaS adalah kita tidak perlu membeli komputer fisik dan konfigurasi komputer virtual tersebut dapat diubah dengan mudah.
Sebagai contoh, saat komputer virtual tersebut sudah kelebihan beban, kita bisa tambahkan CPU, RAM, storage, dan lain-lain dengan segera. IaaS umumnya memiliki fitur memiliki pilihan virtual machine yang beragam, baik yang sama sekali kosong, memiliki OS pre-installed, bahkan telah memiliki beberapa Office Productivity Tools terinstall. Kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan kemampuan computing baik secara manual atau otomatis (optimization). Terdapat tools untuk memproses banyak data ataupun memproses aplikasi dengan perhitungan yang rumit. Dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik alias memudahkan download. Sekian materi tentang jenis layanan cloud computing yang bisa disampaikan pada video kali ini. Terima kasih kepada rekan mahasiswa yang telah menyimak materi pada video ini. Semoga materi yang disampaikan pada video kali ini dapat dimengerti dan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman rekan-rekan mahasiswa tentang jenis-jenis layanan cloud computing yang tersedia saat ini. Mohon maaf atas kelebihan atau kekurangan yang ada pada video materi ini. Sekian dan terima kasih.